Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kansah Syafa Nabila dari kelas 12 IPS 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Selamat menyaksikan. Jadi di sini ada contoh soal tabel distribusi frekuensi nilai ulangan 20 siswa. Pertanyaannya adalah, buatlah tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Cara menjawabnya adalah, pertama kita urutkan data di atas dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 24, 30, 42, 42, hingga seterusnya sampai 98. Langkah kedua, kita menghitung jangkauan. Caranya adalah data terbesar, yaitu 98, dikurang data terkecil, yaitu 24. Jadi, 98 dikurang 24 sama dengan 74. Lalu langkah ketiga, kita menghitung banyak kelas, yaitu 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah banyaknya angka di data ini. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti log 20. Jadi sama dengan 1 ditambah 3,3 buka kurung log 20 tutup kurung sama dengan 1 ditambah 3,3 buka kurung 1,3010 tutup kurung sama dengan 1 ditambah 4,2933, hasilnya 5,2933. Kita bulatkan menjadi 6. Langkah keempat, kita menghitung panjang kelas, yaitu rumusnya jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jangkauannya yang udah kita cari yaitu 74 dibagi dengan banyak kelas yang kita udah cari 6, berarti 74 dibagi 6 hasilnya 12,33. Kita bulatkan menjadi 13. Langkah kelima, kita akan membuat tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari nomor, nilai, dan frekuensi. Untuk menentukan nomor, kita di sini sudah mengetahui kan banyak kelasnya berapa? 6. Berarti ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk menentukan nilai, kita lihat dari data terkecil di sini. Ada 24, kita taruh di sini. Dan setiap baris memiliki nilai 13 dari panjang kelas ini. Yuk kita hitung. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Nah, kita taruh 36-nya di sini. Dan untuk menentukan hasil selanjutnya bisa menggunakan cara yang sama kayak tadi. Jadi 37 sampai dengan 49, 50 sampai dengan 62, 63 sampai 75, 76 sampai 88, 89 sampai 101. Dan untuk menentukan frekuensi dari 24 sampai 36 kita lihat di sini berarti 1, 2. Kita coret lalu taruh sini 2. Lalu untuk 37 sampai 49 kita lihat 1, 2, 3. Kita taruh 3 di sini. Lalu untuk 50 sampai 62 kita coret 1, 2. Kita tulis 2. Lalu 63 sampai 75 berarti kita coret 1, 2, 3. Kita taruh 3 di sini. Lalu untuk 76 sampai 88 kita coret 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita taruh 6 di sini. Dan untuk 89 sampai 101 kita coret 1, 2, 3, 4. Kita masukin di sini 4. Sebelum kita membuat histogram dan poligon frekuensi, kita cari tepi bawah dan tepi atas. Untuk menentukan tepi bawah, kita gunakan angka di bagian kiri ini dengan cara dikurang 0,5. Jadi 24 dikurang 0,5 hasilnya 23,5. Untuk selanjutnya menggunakan cara yang sama.
Untuk menentukan tepi atas, kita gunakan angka di bagian kanan ini dengan cara ditambah 0,5. Jadi 36 ini ditambah 0,5 hasilnya 36,5. Dan untuk selanjutnya menggunakan cara yang sama. Lalu langkah ke-6 kita membuat histogram dan poligon frekuensi. Untuk ke atas itu frekuensi, untuk ke samping itu nilai tepi bawah dan tepi atas. Untuk frekuensi kita lihat di sini yang paling banyak itu 6. Jadi kita tulis sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu sekarang kita membuat histogram. Pertama kita lihat dari baris pertama 23,5 sampai 36,5 frekuensinya 2. Maka kita gambar di sini 23,5 sampai 36,5 tingginya 2. Lalu 36,5 sampai 49,5 frekuensinya 3. Maka kita buat di sini 36,5 sampai 49,5 tingginya adalah 3. Lalu untuk 49,5 sampai 62,5 frekuensinya 2. Maka di sini kita buat 49,5 sampai 62,5 itu tingginya 2. Lalu untuk nilai 62,5 sampai 75,5 itu frekuensinya 3. Maka kita buat di sini 62,5 sampai 75,5 tingginya 3. Lalu untuk nilai 75,5 sampai 88,5 frekuensinya 6. Kita buat di sini 75,5 sampai 88,5 tingginya 6. Lalu untuk nilai 88,5 sampai 101,5 frekuensinya 4, maka kita gambar di sini 88,5 sampai 101,5 tingginya adalah 4. Lalu kita buat poligon frekuensinya. Kita beri titik di setiap persegi panjang ini dan kita buat garis awal sampai garis akhir. Jadinya seperti ini. Dan garis-garis ini itu disebut juga dengan poligon frekuensi. Lalu langkah ke-7 untuk mencari OGIF, kita buat tabel frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Dan tabel frekuensi kumulatif kurang dari itu terdiri dari nilai dan frekuensi. Dan untuk nilainya kita lihat dari tepi atas. Di sini 36,5. Lalu kita masukkan ke sini 36,5 dan seterusnya sama. Lalu untuk mencari frekuensi dari nilai kurang dari 36,5 kita lihat dari tabel yang ini 24 sampai 36 yaitu frekuensinya 2. Lalu berarti di sini frekuensinya 2. Lalu untuk mencari frekuensi dari nilai kurang dari 49,5 kita lihat di sini berarti dari 24 sampai 49 berarti frekuensinya 2 sama 3 kita tambah jadi 5. Berarti di sini ya kita tulis 5. Lalu untuk menentukan frekuensi dari nilai kurang dari 62,5 kita lihat di sini berarti dari 24 sampai 62 berarti 2 ditambah 3 ditambah 2 hasilnya 7. Lalu kita tulis di sini 7. Lalu untuk menentukan frekuensi dari nilai kurang dari 75,5 kita lihat di sini berarti dari 24 sampai dengan 75. Kita lihat 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 3 hasilnya 10. Lalu kita tulis di sini 10 frekuensinya. Lalu untuk menentukan nilai dari frekuensi kurang dari 88,5 kita lihat di sini berarti dari 24 sampai 88 ini berarti 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 6 hasilnya 16. Berarti kita tulis di sini frekuensinya 16. Untuk menentukan frekuensi dari nilai kurang dari 101,5 kita lihat di sini berarti 24 sampai dengan 101 kita jumlah 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4 hasilnya 20. Berarti kita tulis di sini frekuensinya 20. Lalu untuk menentukan tabel frekuensi kumulatif lebih dari, untuk menentukan nilainya kita lihat dari tabel di sini. Kita ambil dari tepi bawah 23,5. Lalu kita masukkan ke sini nilainya 23,5. Dan untuk nilai-nilai selanjutnya kita gunakan cara yang sama.
Dan untuk menentukan frekuensi dari nilai lebih dari 23,5, kita lihat di sini berarti dari 24 sampai dengan 101. Berarti frekuensi di sini 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4 yang totalnya 20. Berarti kita tulis di sini 20. Untuk nilai lebih dari 36,5, frekuensinya kita lihat dari sini, nilainya berarti dari 37 sampai dengan 101, berarti 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4 hasilnya 18. Berarti frekuensi di sini 18. Dan untuk nilai dari lebih dari 49,5, untuk mencari frekuensinya kita lihat berarti dari 50 sampai 101, berarti 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4 hasilnya 15. Berarti frekuensi di sini 15. Dan untuk menentukan nilai lebih dari 62,5, berarti dari 63 sampai dengan 101, berarti 3 ditambah 6 ditambah 4 hasilnya 13. Lalu kita taruh di sini 13. Dan untuk menentukan nilai lebih dari 75,5, kita lihat di sini berarti dari 76 sampai dengan 101, berarti 6 ditambah 4 yaitu 10. Lalu kita masukkan ke sini frekuensinya 10. Dan untuk menentukan nilai lebih dari 88,5, kita lihat di sini berarti dari 89 sampai 101, frekuensinya 4. Berarti kita tulis di sini frekuensinya 4. Lalu langkah terakhir kita akan membuat ogive. Untuk ke arah atas ini adalah frekuensi dan ke samping ini nilai. Pertama, kita lihat dari frekuensi kumulatif kurang dari nilai 36,5, frekuensinya 2. Maka kita gambar di sini titiknya 36,5, tingginya 2. Kita beri titik dan garis-garis putus ini. Lalu untuk nilai 49,5, frekuensinya 5. Maka kita buat di sini 49,5 dengan tinggi 5. Kita beri titik dan garis-garis putus ini. Lalu nilai 62,5, frekuensinya 7. Maka di sini 62,5 dengan tinggi 7. Kita beri titik dan garis-garis putus ini. Lalu untuk nilai 75,5, frekuensinya 10. Maka di sini kita buat 75,5, tingginya 10. Kita beri titik dan garis-garis putus ini. Lalu untuk nilai 88,5, frekuensinya 16. Maka di sini kita gambar 88,5, tingginya 16. Kita beri titik dan garis-garis putus ini. Lalu untuk nilai 101,5, frekuensinya 20. Maka kita gambar di sini 101,5, tingginya 20. Kita beri titik dan garis-garis putus ini. Lalu kita beri garis seperti ini. Garis ini dinamakan ogive milik tabel frekuensi kumulatif kurang dari atau ogive positif. Lalu dari frekuensi kumulatif lebih dari kita lihat nilainya 23,5, frekuensinya 20. Maka kita gambar di sini 23,5, tingginya 20, kita beri titik dan garis-garis putus ini. Lalu untuk nilai 36,5, frekuensinya 18. Maka kita gambar di sini 36,5, tingginya 18, kita beri titik dan garis-garis putus ini. Lalu untuk nilai 49,5, frekuensinya 15. Maka kita gambar di sini 49,5, tingginya 15, kita beri titik dan garis-garis putus ini. Untuk nilai 62,5, frekuensinya 13. Maka kita gambar di sini 62,5, tingginya 13, kita beri titik dan garis-garis putus ini. Untuk nilai 75,5, frekuensinya 10. Kita buat di sini 75,5, tingginya 10, kita beri titik dan garis-garis putus ini. Dan untuk nilai 88,5, frekuensinya 4. Maka kita buat di sini 88,5, tingginya 4, kita beri titik dan garis-garis putus ini. Lalu kita beri garis seperti ini. Garis ini dinamakan ogive milik frekuensi lebih dari atau ogive negatif. Cukup sekian dari saya penjelasannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.